Film ini diawali dengan seorang wanita bernama Margaret yang sedang melarikan diri ke dalam hutan dari seseorang yang sudah menculik dirinya. Sang pengendara kemudian turun dan menghampiri Margaret, tapi tanpa diduga, tangan Margaret ternyata hilang satu, dipotong oleh seseorang. Sementara itu di kota berbeda, seorang wanita bernama Sarah memberitahu suaminya bahwa tak lama lagi ia akan segera melahirkan. Mendengar hal itu, John yang agak sedikit panik lantas segera membawa Sarah pergi ke rumah sakit. Di saat yang sama, pasukan polisi Ohio bersenjata lengkap tiba di depan rumah Edward Skarka, yaitu sosok pria yang sudah menculik Margaret. Menyadari kedatangan polisi, Skarka tak menyangka jika Margaret ternyata berhasil melarikan diri. Dia yang tampak emosi kemudian pergi keluar dengan membawa sesuatu di tangannya, tapi tiba-tiba ternyata Skarka tidaklah membawa senjata api, melainkan potongan tangan Margaret. Selang beberapa menit setelah Skarka meninggal, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan membuat mereka berdua begitu sangat bahagia. Tapi seiring berjalannya waktu, putra mereka bernama Miles ternyata tumbuh berbeda dengan anak-anak lainnya. Miles memiliki warna mata yang berbeda, dan juga dia sama sekali nggak takut jarum suntik. Padahal bayi seusianya pasti menangis ketika disuntik. Nothing wrong with this little guy. Your son's just developing early. He's what we call a smarty pants. Meski begitu, tapi setelah Miles berumur 2 tahun, ternyata ia tumbuh menjadi anak yang sangat jenius. Bahkan Sarah sampai berencana untuk memasukkan putranya ke dalam sekolah khusus anak-anak jenius. Di samping hal itu, Miles ternyata kesulitan untuk berteman dengan anak-anak seusianya. Sang ibu selalu rutin membawanya ke berbagai psikolog, bahkan berganti sekolah. Tapi tetap saja Miles kesulitan untuk bersosialisasi dengan anak-anak seumuran dirinya. Hingga di usia 8 tahun, Miles mulai menunjukkan perilaku yang makin aneh. Dia tahu banyak hal tentang makanan dan suka berganti-ganti selera. Tapi ketika ditanya oleh Sarah, Miles selalu memberikan alasan yang masuk akal bagi kedua orang tuanya. Meski begitu, tapi Sarah sangat menyayangi putranya. Bahkan ia sering mengajak bermain Miles guna mencairkan suasana. You win. Yes. Finish. Singkat cerita, ketika Sarah dan John pergi berkencan, Miles tinggal bersama bibinya di rumah bernama Zoe. Sebelum tidur, Zoe mengajak Miles bermain petak umpet. Namun saat permainan dimulai, Miles tiba-tiba berubah. Ready or not, here I come. Tatapannya menjadi dingin dan menyeramkan. Tapi Zoe tidaklah curiga ada yang aneh dalam diri Miles. Dia mengajak Miles bermain kembali hingga tanpa diduga. Ketika sedang menghitung, bayangan Miles mulai membesar. Dan kemudian ia pergi memadamkan lampu menuju ruang bawah tanah. 19, 20. Tanpa menaruh rasa curiga apapun, Zoe berjalan menuju ruang bawah tanah mencari Miles yang ia rasa ada di sana. Tapi ketika dia melangkah menuruni satu persatu anak tangga, tiba-tiba Miles? tanpa diduga, kaki Zoe tertusuk pecahan gelas kaca dan sepertinya itu sengaja ditaruh oleh Miles. Ketika Sarah berbicara dengan Miles tentang hal itu,
Mills rupanya sama sekali nggak ingat apapun selain menonton televisi bersama dengan Zoe. Mendengar itu, Sarah yang tak ingin menyalahkan putranya berpikir jika semua ini hanyalah kecelakaan biasa, dan kemudian ia berusaha menenangkan Mills. Tak lama kemudian, ketika Sarah sedang tertidur, tiba-tiba ia mendengar suara hewan peliharaan mereka dan mendapati bersikap agak aneh, seolah-olah ada yang membuatnya takut. Setelah masuk ke dalam kamar Mills, ternyata hewan itu bersikap aneh mengetahui Mills lagi ngigo dengan mengatakan bahasa asing. Kemudian Sarah merekam pembicaraan tersebut dan menduga jika Mills lagi mimpi buruk. Tapi setelah Mills terbangun, dia memberitahu ibunya bahwa tadi ia lagi mimpi indah. Di keesokan harinya, Mills yang kesulitan mendapat teman belajar tiba-tiba memberanikan diri mengajak teman sekelasnya untuk belajar bersamanya. Tapi karena orang yang diajaknya udah berpasangan sama orang lain. Di saat itu juga, Mills izin pergi ke kamar mandi. Padahal ternyata ngambil kunci Inggris dan kemudian inilah yang terjadi. Kejadian itu membuat Sarah langsung membawa Mills menemui seorang psikolog bernama Dr. Elaine Strasser. Dan melalui metode yang dilakukan oleh sang dokter, terungkap jika alasan Mills melakukan hal itu dikarenakan ia dipaksa oleh seseorang yang selama ini menyakiti dirinya. Elaine lantas memberitahu Sarah dan Sarah yang terkejut mengetahui hal itu. Kemudian memberikan rekaman perkataan Mills semalam sebelum akhirnya pulang. Setibanya di rumah, Sarah menceritakan semuanya kepada John. Sarah mulai curiga pada John yang memiliki masa lalu kelam dengan ayahnya yang suka memukulinya sejak kecil. Namun John bersumpah ia bukan pria seperti itu dan mengaku sangat menyayangi putranya. Pembicaraan ini pun berakhir dengan perdebatan yang cukup merubah suasana keharmonisan hubungan mereka. Setelah mereka mendinginkan kepala di dalam kulkas, John berbicara kembali dengan Sarah dan meminta maaf atas perdebatan tadi. John lalu mengajak Sarah untuk mencari solusi terbaik dan akhirnya mereka pun kembali berbaikan. Tapi tanpa disadari, Mills rupanya diam-diam mendengar pembicaraan mereka berdua. Tak lama kemudian, Sarah yang gak bisa tidur memikirkan putranya, memilih untuk pergi memeriksanya ke dalam kamar, tapi tiba-tiba Mills tiba-tiba terbangun setelah berkata kasar dan ia memberitahu ibunya bahwa ada seseorang di dalam dirinya. Mendengar itu, Sarah menduga jika itu hanyalah mimpi buruk. Di keesokan harinya, Elaine membawa Sarah bertemu dengan rekannya bernama Arthur Jacobson. Dan di sana mereka membicarakan tentang Mills. Melalui rekaman yang diberikan oleh Elaine, Arthur mengatakan bahwa itu bukan sekedar ucapan biasa, melainkan bahasa Hungaria dengan logat langka, berupa perkataan kasar yang mengancam kepada seorang wanita. Shut up, you filthy whore. Stop crying or I'll cut your eyes out. I'm going to watch you die. Meski ini terdengar tak masuk akal bagi Sarah, Arthur yakin bahwa ada jiwa seseorang yang sudah bereinkarnasi di dalam tubuh Mills. Melalui pengalamannya setelah bertemu dengan orang-orang yang mengalami reinkarnasi, Arthur berkata bahwa jiwa yang ada di dalam tubuh Mills kembali ke dunia karena alasan tertentu. Jadi Mills bukanlah kerasukan, melainkan ada jiwa orang lain di dalam tubuhnya. Dan dipastikan dia adalah orang berbahaya. Arthur kemudian menyarankan Sarah untuk segera melakukan tindakan sebelum jiwa tersebut menjadi dominan dan mengambil alih tubuh Mills. Tapi rupanya Sarah sama sekali nggak percaya dengan semua perkataan tersebut. Dan karena Elaine peduli dengan Sarah sebelum pergi, dia memberi Sarah rekaman video mengenai kasus serupa dengan Mills.
Di malam harinya, ketika lagi makan malam, Mills mengajak Sarah untuk bermain tatap-tatapan. Tapi anehnya, Mills tiba-tiba menatap Sarah dengan tatapan berbeda. Bahkan dia sampai mengelus-ngelus tangan Sarah hingga membuat sang ibu merasa tak nyaman. Tak hanya itu saja, Mills juga menyanyikan lagu asing yang diakuinya sering dinyanyikan sejak bayi oleh ibunya. Mendengar itu, Sarah pun mulai curiga bahwa ada yang berbeda dengan anaknya. Sarah kemudian pergi menonton video rekaman kasus serupa yang diberi Elaine tadi siang. Dan akhirnya Sarah pun tahu jika reinkarnasi itu benar-benar terjadi. Tapi John yang kebetulan ada di sana tidaklah percaya sama halnya dengan Sarah tadi siang. Dia bersikeras jika semua ini hanyalah masalah medis dan kembali mengajak Sarah terutama meyakinkannya untuk mencari pengobatan terbaik. Tak lama kemudian Sarah meminta Mills untuk segera tidur, tapi tiba-tiba dirasa ada yang aneh. Sarah kemudian mendekati Mills dan ternyata wajahnya nggak berubah sama sekali. Di keesokan harinya, tanpa diketahui siapapun, Mills mulai menggambar tangan dan tidak fokus lagi belajar di sekolah. Di malam harinya, Mills diam-diam mengasah gunting di dalam ruang bawah tanah seorang diri. Hingga sampai di keesokan harinya, anjing peliharaan mereka mendadak menghilang. John kemudian mengajak Mills untuk mencari hewan tersebut di sekitaran rumah mereka. Tapi ketika mencarinya, Mills tiba-tiba berbicara perkataan buruk hingga membuat ayahnya tersinggung karena seolah-olah mendoakan John mati. Tapi tak disangka, Mills juga ternyata mengetahui kisah kelam ayahnya hingga membuat John curiga jika Sarah diam-diam menceritakan hal itu kepada anaknya. Like what, John? What was he saying? How would he know? Tapi di tengah obrolan itu, tiba-tiba John mendapati bahwa selama ini Mills sudah memata-matai mereka berdua menggunakan kamera bayi yang disembunyikan dari balik foto. John yang emosi lantas memarahi Mills di dalam kamarnya hingga membuat anak itu ketakutan. Alhasil, John memutuskan untuk menenangkan diri di rumah saudaranya dan membuat Mills sadar bahwa ada yang nggak beres dengan dirinya. Kemudian Mills mulai bercerita dengan ibunya bahwa setiap malam ia sering meninggalkan tubuhnya untuk memberikan ruang kepada sesuatu yang ada di dalam dirinya. Sarah yang tak tahu harus berbuat apa-apa hanya bisa menenangkan putranya. Singkatnya, ketika Sarah sedang menenangkan diri di kamar, tiba-tiba ia mendapati Mills sedang berdiri tak jauh di depan pintu kamarnya. Mills mengaku sedang ketakutan, tapi tiba-tiba, Mommy, I'm scared. Come here, baby. ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk dan Mills kemudian masuk ke kamarnya meminta untuk tidur bersama ibunya malam ini. Mills lalu berbaring sembari meraih tangan ibunya dan mengatakan suatu hal, di mana pada intinya dia meminta ibunya untuk percaya bahwa apapun yang ia lakukan, sang ibu akan selalu menyayanginya. Dan dengan perasaan sedih, Sarah pun mempercayai hal tersebut. Tapi tiba-tiba muncul pasukan lalat dan mulai memenuhi ruangan kamar ini. What is it? Dirasa ada sesuatu di rumah, Sarah kemudian pergi mencari asal lalat-lalat itu, hingga sampai membawanya menuju ruangan bawah tanah. Ternyata itu adalah belatung dan ceceran darah itu mengarah ke dalam wadah kayu tertutup. Tapi ketika Sarah mencoba untuk membukanya, tiba-tiba Mills muncul sembari membawa palu di tangannya. Mommy. Mills yang ketakutan meminta sang ibu untuk menggunakan palu yang ia bawa.
Dan di saat itulah Mills mengaku jika ia meninggalkan tubuhnya dipastikan hal buruk akan terjadi. Mendengar itu Sarah yang mulai gelisah pun kemudian membuka isi kotak tersebut. Dan setelah dibuka ternyata isinya adalah bangkai hewan yang selama ini mereka cari. Membuat Mills semakin ketakutan dan memberitahu ibunya bahwa itu bukanlah perbuatan dirinya melainkan seseorang di dalam tubuhnya. Di keesokan harinya, Sarah membawa Mills menemui Arthur untuk menjalankan terapi hipnosis agar jiwa tersebut keluar dalam diri putranya sebelum sepenuhnya diambil alih. We're going back through your life. When you first learned to walk. When you were just a baby to the day you were born. Dirasa yang di depannya sekarang bukanlah Mills asli. Arthur menggunakan sedikit bahasa Hungaria guna memancing agar Mills palsu ini mau berbicara dengannya. Tapi setelah diajak berbicara baik-baik, Mills palsu ini bersikeras menolak untuk memberitahu siapa nama aslinya. Arthur kemudian mulai mencoba untuk membangunkan Mills asli hingga membuat tubuh Mills seperti kerasukan dan mulai menggaruk-garuk sofa sebelum akhirnya berbicara kembali. Miles, tell me the name. Tapi jiwa orang lain ini rupanya sangat kuat dan mudah mengambil alih tubuh Mills. Dia yang tak ingin meninggalkan tubuh anak ini kemudian mengancam Arthur agar menghentikan terapi hipnosis ini. Karena jika tidak, ia akan menjebaknya dengan tuduhan kekerasan terhadap anak. Mendengar itu Arthur yang tak punya pilihan lain pun terpaksa berbohong kepada Sarah dan menyatakan bahwa terapi ini tidaklah berhasil. Tapi tak berselang lama setelah Sarah pergi, Arthur mendapati goresan nama Skarka di sofa yang tadi dibuat oleh Mills asli. Di malam harinya, Arthur menelpon Sarah untuk memintanya pergi menyalakan komputer tanpa diketahui oleh Mills. Arthur meminta Sarah mewaspadai Mills, karena orang yang ada di dalam tubuhnya pandai berbohong dan menyamar sebagai anak-anak. Sarah kemudian diminta untuk mencari informasi tentang Edward Skarka, dan melalui inilah terungkap bahwa orang yang ada di dalam tubuh Mills adalah seorang psikopat yang sudah menghabisi banyak wanita. Skarka juga ternyata punya mata yang berbeda sama seperti Mills, dan ia dikenal sebagai psikopat yang suka memotong satu tangan korbannya untuk dijadikan piala sebelum akhirnya dihabisi. Menurut informasi ada salah satu korban yang selamat yaitu Margaret, dan diketahui dia diculik karena sudah menulis buku tentang kejahatan Skarka. Membuat Arthur menduga jika Skarka mungkin telah kembali karena dirasa masih ada urusan yang belum dia selesaikan. Di keesokan harinya, ketika Sarah mengemas pakaian Mills di kamarnya, tanpa disengaja ia mendapati kotak berisi buku karya Margaret dan juga beberapa artikel serta koran-koran berita tentang wanita tersebut. Membuat Sarah akhirnya sadar bahwa inilah alasan jiwa Skarka kembali, yaitu ingin menghabisi Margaret. Sementara itu John pergi lebih dulu membawa Mills menuju sebuah tempat rehabilitasi guna menjalani pengobatan di sana. Selama di perjalanan, John tak kuat menahan tangis karena dia harus meninggalkan putranya. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Mills memotong sabuk pengaman John, bahkan sampai menusuknya menggunakan gunting. Tak lama kemudian, Sarah mendapat kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan dan harus mengalami koma akibat pembengkakan di otaknya. Sang dokter kemudian meminta Sarah untuk sabar menunggu John melewati semua ini.
Sementara berbeda dengan Mills yang hanya mengalami luka ringan dan dia mengaku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sarah yang sudah memiliki rencana kemudian mengajak Mills dalam keadaan tertidur karena ia sulit percaya dengan siapa yang ada di dalam tubuh Mills saat ini. Setelah melewati perjalanan cukup jauh, ternyata Sarah pergi ke rumah Margaret dan berniat untuk menyelesaikan urusan Skarka. Di sana Sarah berpura-pura bahwa dirinya mengalami trauma dan buku yang ditulisnya sangat membantu dirinya. Sarah berharap Margaret mau membantunya melewati semua ini dan membuat Margaret akhirnya mau berbicara dengan Sarah meski awalnya sempat menolak. Di dalam, Sarah mengatakan bahwa semua yang akan ia lakukan ini demi putranya. Tapi setelah Sarah mendengar bahwa Margaret ternyata sudah punya anak sebelum diculik oleh Skarka dan melewati trauma yang sangat berat. Di tengah obrolan, Sarah tiba-tiba berubah pikiran, bahkan ia sampai harus muntah karena nggak sanggup menghabisi Margaret yang udah susah-susah melarikan diri dari Skarka. Tapi karena semua ini demi menyelamatkan putranya, Sarah pun memberanikan diri menodongkan senjata yang ia bawa ke arah Margaret. Meski pada akhirnya Sarah pun benar-benar nggak sanggup. Namun tiba-tiba Mills muncul memegang pisau sembari mengatakan kalimat yang sama persis ketika Margaret bertemu dengan Skarka. Dan kemudian inilah yang terjadi. Sarah hanya bisa diam menyaksikan Skarka menghabisi Margaret. Dan setelah dia pergi dengan tatapan kosong, Sarah mencoba untuk menolong Margaret, tapi rasanya itu nggak mungkin. Kemudian Sarah pergi mencari Mills yang pergi tanpa berkata apapun. Hingga akhirnya dia menemukannya lagi duduk di tengah ladang. Dirasa semua sudah selesai, tapi ternyata Skarka sudah mengambil alih tubuh putranya. Dan diketahui Mills terakhir kali berbicara dengan Sarah yaitu ketika mengajak tidur bersama ibunya. Sarah yang akhirnya sadar putranya telah hilang lantas mengeluarkan senjata untuk menghabisi Skarka, tapi tiba-tiba tanpa diduga, Sarah ditembak oleh seorang petani dan di saat itulah Skarka berpura-pura menjadi anak kecil yang tidak bersalah, sementara Sarah perlahan akhirnya meninggal. Beberapa waktu kemudian, Skarka yang masih dalam tubuh Mills dititipkan di rumah Dr. Elaine hingga ayahnya sembuh. Film pun diakhiri dengan Mills yang berjalan ke kamarnya dan menatap ke arah cermin, di mana sosok Skarka terlihat jelas menatap balik dirinya. Jadi itulah alur cerita film berjudul The Prodigy tahun 2019 ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan sampai ketemu di video selanjutnya.